Mengapa buku ini penting? Menjadi pemimpin yang lebih baik di setiap level. Pernahkah Anda merasa terjebak di level kepemimpinan yang sama, meskipun sudah berusaha keras? Atau mungkin Anda bertanya-tanya, apa yang membedakan pemimpin biasa dengan pemimpin luar biasa? The 5 Levels of Leadership membawa Anda dalam perjalanan untuk menemukan jawaban tersebut. Buku ini tidak hanya membahas teori kepemimpinan, tetapi memberikan langkah-langkah praktis yang dapat langsung diterapkan untuk mengembangkan diri Anda sebagai pemimpin yang lebih efektif dan berpengaruh. Dari membangun kredibilitas di level pertama hingga meninggalkan warisan yang kuat di level terakhir, buku ini menunjukkan bagaimana Anda bisa tumbuh dan memimpin dengan visi yang lebih besar. Jika Anda seorang profesional, manajer, atau siapapun yang ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinan, buku ini adalah panduan yang tepat untuk membantu Anda memaksimalkan potensi diri dan tim Anda. Dengan pendekatan yang terstruktur dan penuh wawasan, Anda akan menemukan bagaimana setiap level kepemimpinan membangun fondasi untuk kesuksesan jangka panjang. Ingin menjadi pemimpin yang lebih inspiratif? Mulailah dengan memahami perjalanan kepemimpinan Anda dalam buku ini. Poin 1. Jadi pemimpin berkuasa karena posisi atau jabatan? Di level 1, kepemimpinan itu lebih tentang posisi. Kamu bisa saja menjadi pemimpin hanya karena kamu memiliki jabatan atau otoritas. Misalnya, kamu mungkin dipromosikan menjadi manajer, dan secara otomatis orang-orang harus mengikuti arahanmu. Di sini, kepemimpinan berputar di sekitar kekuasaan yang datang dari jabatan itu sendiri. Pada titik ini, pemimpin lebih sering menggunakan posisi untuk memerintah dan mengarahkan. Kamu akan lebih sering memberi perintah daripada berbicara dengan orang-orang yang kamu pimpin. Tugas utama di level 1 adalah memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar, sesuai perintah yang telah diberikan. Pemimpin di level ini biasanya mengandalkan struktur dan aturan yang ada untuk menjaga agar semuanya berjalan lancar. Mereka tidak terlalu mengkhawatirkan tentang membangun hubungan pribadi atau pengembangan diri tim. Pemimpin di level ini mungkin merasa bahwa mereka bisa mengontrol tim hanya dengan memberi instruksi. Mereka cenderung tidak terlalu berusaha untuk menginspirasi atau membuat orang-orangnya merasa dihargai. Seringkali, tujuan mereka hanya untuk menjaga agar proses berjalan tanpa banyak interaksi personal. Ini adalah langkah awal dalam perjalanan kepemimpinan, tetapi itu hanya tahap pertama. Pada level ini, orang-orang mengikuti karena mereka diharuskan untuk mengikuti, bukan karena mereka ingin mengikuti. Kekuatan posisi bisa efektif dalam situasi tertentu, seperti dalam organisasi yang sangat hierarkis atau di tempat kerja yang menuntut keputusan cepat dan jelas. Namun, kepemimpinan yang hanya bergantung pada otoritas cenderung terbatas. Tanpa pengaruh yang lebih mendalam atau hubungan yang lebih baik dengan tim, pemimpin akan kesulitan untuk membawa tim mereka menuju pencapaian yang lebih besar. Sebagai pemimpin di level 1, penting untuk memahami bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal memberi perintah, tetapi juga tentang bagaimana membuat orang ingin mengikuti, bukan hanya karena mereka harus. Poin-poin. Bangun hubungan, kunci kepercayaan dalam memimpin. Di level 2, kepemimpinan bukan lagi soal jabatan atau otoritas, tetapi lebih kepada hubungan yang kamu bangun dengan orang-orang di sekitarmu. Di sini, pemimpin mulai memperoleh izin dari tim mereka untuk memimpin, bukan karena mereka harus, tetapi karena mereka memilih untuk melakukannya. Ini adalah tahap yang lebih dalam, di mana kepercayaan menjadi kunci utama. Tanpa kepercayaan, sulit untuk membangun pengaruh yang nyata. Saya ingat, dulu saya bekerja dengan seorang manajer yang benar-benar mengerti hal ini. Dia tidak hanya memberi perintah, tetapi juga mendengarkan. Dia sering mengajak kami untuk berdiskusi tentang arah tim, bukan hanya memberi instruksi sepihak. Saat ada masalah, dia tidak hanya memberi solusi, tetapi juga melibatkan kami dalam mencari jalan keluarnya. Lama-kelamaan, kami merasa bahwa dia adalah pemimpin yang layak untuk diikuti. Bukan karena dia harus, tetapi karena kami benar-benar mempercayainya. Pemimpin di level 2 tidak mengandalkan posisi mereka untuk mengendalikan orang. Sebaliknya, mereka membangun pengaruh melalui kolaborasi dan pemahaman. Mereka tahu bahwa hubungan yang kuat adalah dasar dari kepemimpinan yang sukses. Ketika orang merasa dihargai dan didengar, mereka lebih cenderung untuk memberi yang terbaik dan mengikuti dengan sepenuh hati. Pemimpin seperti ini akan lebih berhasil dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana semua orang merasa bahwa suara mereka penting. Membangun kepercayaan ini tidak terjadi dalam semalam, itu butuh waktu dan usaha. Pemimpin harus konsisten dalam tindakannya dan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kesejahteraan tim mereka. Jika pemimpin tidak menepati janji atau bertindak tidak adil, kepercayaan yang sudah dibangun bisa hancur dalam sekejap. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap langkah yang mereka ambil. Kepercayaan ini juga berkaitan erat dengan pengaruh. Pemimpin yang membangun kepercayaan tidak perlu memaksakan kehendaknya. Mereka cukup memberi contoh yang baik, menunjukkan komitmen, dan membangun hubungan yang mendalam dengan tim mereka. Dengan begitu, mereka akan memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat daripada pemimpin yang hanya mengandalkan otoritas. Di level 2, pemimpin bukan hanya mengarahkan, tetapi juga memberdayakan orang lain untuk tumbuh bersama. Poin 3. Hasil nyata, kekuatan kepemimpinan produktif. Di level 3, kepemimpinan berfokus pada hasil yang nyata. Di sini, pemimpin tidak hanya memimpin untuk memimpin, tetapi juga untuk memastikan bahwa tim mereka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang produktif itu berbicara soal pencapaian. Pemimpin di level ini harus mampu memberikan arah yang jelas dan mendorong tim untuk bekerja bersama, menuju tujuan bersama. Misalnya, ketika sebuah tim ditugaskan untuk menyelesaikan proyek besar, pemimpin di level 3 tahu bagaimana mengarahkan langkah-langkah yang tepat. Mereka menetapkan tujuan yang terukur, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan memastikan bahwa setiap anggota tim tahu peran mereka. Tidak ada lagi waktu yang terbuang untuk kebingungannya. Semua berjalan dengan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Pemimpin yang produktif juga tahu bahwa hasil yang solid berasal dari kolaborasi tim yang efektif. Mereka tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu dalam tim diberdayakan untuk memberi kontribusi maksimal. Mereka mengenali kekuatan dan kelemahan anggota tim mereka, dan berusaha mencocokkan tugas dengan kemampuan yang ada. Dengan begitu, tim bisa bekerja lebih efisien, dan hasilnya akan jauh lebih maksimal. Di level 3, pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk mengukur kemajuan. Tanpa pengukuran yang jelas, sulit untuk tahu apakah tim berada di jalur yang benar. Pemimpin harus mampu menilai kinerja, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Jika suatu strategi tidak berjalan sesuai rencana, pemimpin harus cepat menemukan solusi dan mengubah arah agar tujuan tetap tercapai. Namun, yang terpenting adalah menjaga agar fokus tetap pada hasil.
Pemimpin di level 3 tidak terjebak dalam proses, tetapi selalu mengingat bahwa tujuan akhir adalah mencapai sesuatu yang nyata dan berharga. Mereka tahu bahwa efektivitas tim adalah kunci, dan mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan tim mereka bekerja dengan cara yang paling efisien. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi pemimpin yang mengarahkan, tetapi juga yang menginspirasi tim untuk mencapai hasil yang lebih besar. Poin 4. Menjadi mentorship, pembentuk pemimpin masa depan. Di level 4, pemimpin mulai melihat lebih jauh dari dirinya sendiri. Kepemimpinan di sini berfokus pada pengembangan pemimpin lainnya. Pemimpin yang berada di level ini tahu bahwa kesuksesan jangka panjang organisasi tidak hanya bergantung pada mereka, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk melatih dan membimbing orang lain untuk mengambil peran kepemimpinan. Mereka tahu bahwa semakin banyak pemimpin yang mereka ciptakan, semakin kuat organisasi tersebut. Pengembangan pemimpin lain ini bukan hanya tentang memberi arahan atau memberikan tugas. Ini tentang membimbing dan memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Pemimpin di level 4 adalah mentor yang sejati. Mereka meluangkan waktu untuk mendengarkan, memberi umpan balik yang konstruktif, dan memberi dorongan agar orang lain bisa berkembang lebih jauh. Mereka tidak takut untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang lain, karena mereka tahu bahwa dengan delegasi yang tepat, orang tersebut akan belajar dan berkembang lebih cepat. Contohnya, seorang pemimpin yang hebat tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara membuat keputusan yang baik, mengelola tim, dan menghadapi tantangan. Mereka memberikan kepercayaan kepada anggota tim untuk mengambil inisiatif, sehingga anggota tim merasa diberdayakan. Pemimpin di level 4 tidak hanya bekerja untuk tujuan jangka pendek, tetapi mereka menciptakan pemimpin yang akan melanjutkan warisan mereka. Di sini, kepemimpinan juga melibatkan delegasi yang bijaksana, bukan hanya menyerahkan tugas, tetapi memberikan tantangan yang mendorong orang untuk berkembang. Tentu saja, ini membutuhkan pemimpin yang percaya pada kemampuan orang lain dan mampu memberikan dukungan tanpa terlibat terlalu banyak dalam setiap detail. Mereka tahu bahwa semakin banyak orang yang diberdayakan untuk menjadi pemimpin, semakin besar pula kesuksesan yang akan diraih bersama. Kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan orang lain membangun pondasi yang kokoh untuk kesuksesan jangka panjang. Dengan melatih pemimpin masa depan, organisasi bisa berkembang lebih cepat dan lebih tahan lama. Pemimpin di level 4 tidak hanya fokus pada pencapaian mereka sendiri, tetapi pada bagaimana mereka bisa mengangkat orang lain untuk mencapai lebih banyak lagi. Mereka tahu bahwa ini adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang berkembang, inovatif dan penuh potensi. Poin 5. Warisan abadi, mencapai puncak kepemimpinan. Di level 5, kepemimpinan tidak lagi tentang apa yang bisa kita raih untuk diri kita sendiri, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan. Pemimpin yang berada di puncak ini tahu bahwa tujuan utama mereka adalah membangun pengaruh yang akan bertahan lama, jauh setelah mereka tidak lagi memimpin. Kepemimpinan sejati di level ini berbicara tentang memimpin dengan integritas, visi yang jelas, dan sebuah komitmen untuk menginspirasi orang lain menuju tujuan yang lebih besar. Pemimpin di level 5 fokus pada dampak jangka panjang yang dapat mereka ciptakan, bukan hanya pencapaian pribadi atau kesuksesan jangka pendek. Mereka bertindak dengan prinsip yang kokoh, dan selalu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memberi keuntungan di saat itu, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain dalam waktu yang lebih lama. Mereka memimpin dengan visi yang lebih besar, visi untuk masa depan yang lebih baik bagi tim, organisasi, bahkan komunitas mereka. Banyak pemimpin besar dalam sejarah yang telah mencapai level 5 ini, seperti Nelson Mandela atau Mahatma Gandhi. Mereka tidak hanya berfokus pada tujuan mereka sendiri, tetapi pada perubahan yang bisa mereka bawa untuk kebaikan yang lebih besar. Pemimpin seperti ini tahu bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang memberi lebih dari yang mereka terima, tentang menanamkan nilai-nilai yang akan dilanjutkan oleh orang-orang yang mereka pimpin. Pada titik ini, kepemimpinan menjadi tentang pengaruh, bukan kontrol. Pemimpin di level 5 tidak perlu lagi mengatur segala sesuatu atau memaksakan kehendak. Pengaruh mereka datang dari kekuatan karakter mereka, dan dari bagaimana mereka berhasil menginspirasi orang lain untuk mengikuti visi mereka. Mereka membangun hubungan yang langgeng dengan orang-orang yang mereka pimpin, hubungan yang dibangun di atas rasa hormat dan kepercayaan, bukan hanya posisi atau otoritas. Untuk mencapai level 5, pemimpin harus memiliki keberanian untuk tetap teguh pada nilai-nilai mereka, bahkan ketika jalan yang harus ditempuh tidak mudah. Mereka tahu bahwa setiap keputusan yang mereka buat akan membentuk warisan mereka. Kepemimpinan di level ini adalah tentang memberi contoh dan menginspirasi orang lain untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik, dan untuk mengikuti jejak yang telah mereka tinggalkan. Ini adalah puncak dari kepemimpinan, di mana pengaruh yang dimiliki pemimpin jauh melampaui dirinya sendiri, dan terus memberikan dampak positif kepada orang lain selama bertahun-tahun yang akan datang. Poin 6. Pahami setiap langkah, tingkatan dalam kepemimpinan. Memahami perbedaan antara level-level kepemimpinan sangat penting, karena setiap level memerlukan keterampilan dan pendekatan yang berbeda. Di level 1, misalnya, kepemimpinan berfokus pada otoritas dan kontrol. Pemimpin di level ini lebih mengandalkan posisi mereka untuk mengarahkan tim. Mereka tidak perlu banyak berinteraksi secara mendalam dengan tim, karena kepemimpinan mereka hanya didasarkan pada jabatan. Namun begitu seseorang naik ke level 2, peran mereka mulai berubah. Mereka harus mulai membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar mereka, memperoleh izin dari tim mereka untuk memimpin. Di sini, komunikasi dan kepercayaan menjadi kunci, yang tentu saja membutuhkan keterampilan interpersonal yang lebih kuat. Ketika seseorang melanjutkan ke level 3, keterampilan yang dibutuhkan semakin berfokus pada hasil dan produktivitas. Di level ini, pemimpin mulai berpindah dari sekadar memberi perintah ke mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Di sini, pengaruh lebih penting daripada kekuasaan, dan pemimpin harus bisa membuat keputusan strategis dan memastikan bahwa tim tetap fokus pada pencapaian tujuan yang lebih besar. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk mengukur hasil dan menjaga tim tetap berada di jalur yang benar. Kemudian, di level 4, peran pemimpin semakin berfokus pada pengembangan orang lain. Mereka tidak hanya memimpin tim untuk mencapai hasil, tetapi juga melatih dan membimbing anggota tim untuk menjadi pemimpin masa depan. Keterampilan mentoring, delegasi, dan pengembangan orang lain menjadi sangat penting di sini. Penting untuk diingat bahwa transisi antar level ini harus berjalan mulus. Perpindahan dari satu level ke level berikutnya bukanlah hal yang otomatis. Setiap kali seseorang ingin naik ke level yang lebih tinggi, mereka harus memiliki kesiapan untuk mengembangkan keterampilan baru dan mengubah pendekatan mereka terhadap kepemimpinan. Ini adalah proses bertahap yang membutuhkan pembelajaran dan penyesuaian berkelanjutan. Jika pemimpin gagal menyesuaikan diri dengan tuntutan level yang lebih tinggi, mereka akan terjebak pada level tersebut dan gagal membawa tim menuju keberhasilan jangka panjang. Setiap level kepemimpinan membangun fondasi untuk yang lebih tinggi.
Pemimpin yang sukses di level 5, misalnya, tidak tiba-tiba mencapai puncaknya tanpa melalui semua tahapan sebelumnya. Setiap level mempersiapkan mereka untuk tantangan yang lebih besar dan lebih kompleks. Tanpa dasar yang kuat di level 1 hingga 4, pencapaian di level 5 akan terasa rapuh dan tidak berkelanjutan. Dengan memahami perbedaan antara level ini, pemimpin dapat mempersiapkan diri untuk transisi yang lebih mulus dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam jangka panjang. Poin 7. Tantangan kepemimpinan, mengatasi hambatan dengan cerdas. Setiap pemimpin pasti menghadapi tantangan dalam perjalanan mereka. Di setiap level kepemimpinan, ada rintangan yang berbeda yang harus dihadapi. Di level 1, tantangan utamanya adalah membangun kredibilitas. Pemimpin baru seringkali harus membuktikan diri mereka terlebih dahulu, mengatasi keraguan dari tim, dan menunjukkan bahwa mereka layak memimpin. Di level 2, tantangannya adalah mengembangkan hubungan yang kuat, dan mendapatkan izin dari orang-orang yang dipimpin. Ini bisa sulit, terutama jika tim sudah terbiasa dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, atau jika ada kesenjangan komunikasi. Di level 3, tantangan utamanya adalah memastikan tim tetap fokus pada tujuan dan hasil. Mengelola produktivitas tim dan menjaga semangat mereka tetap tinggi bisa menjadi pekerjaan yang menantang, terutama saat menghadapi tekanan dan deadline yang ketat. Namun, tantangan yang paling besar seringkali muncul saat pemimpin berusaha untuk berkembang dan naik ke level berikutnya. Hambatan emosional, budaya, dan struktural bisa menghalangi perjalanan kepemimpinan. Hambatan emosional seringkali terkait dengan rasa takut gagal atau rasa tidak aman yang bisa menghentikan kemajuan. Misalnya, seorang pemimpin mungkin merasa cemas tentang keputusan besar yang harus diambil, takut jika salah langkah bisa merusak reputasi mereka. Hambatan budaya bisa muncul saat pemimpin harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda, misalnya dalam tim multikultural yang memiliki cara kerja yang berbeda. Sementara itu, hambatan struktural bisa melibatkan tantangan dalam organisasi yang sudah memiliki sistem yang kaku dan sulit untuk diubah. Namun, meskipun tantangan ini tampak besar, ada cara untuk menghadapinya dan terus berkembang. Salah satunya adalah dengan selalu berfokus pada pembelajaran dan pengembangan diri. Pemimpin harus siap menerima umpan balik dan terus belajar dari pengalaman mereka. Salah satu contohnya adalah dengan mencari mentor yang bisa memberi perspektif dan arahan yang lebih jelas. Misalnya, seorang pemimpin yang kesulitan dalam memotivasi timnya bisa mencari seorang mentor yang telah berhasil membangun tim yang solid untuk mendapatkan wawasan tentang strategi yang bisa diterapkan. Selain itu, pemimpin perlu membangun ketahanan mental. Ketika menghadapi kegagalan atau kesulitan, penting untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah diatasi. Misalnya, jika sebuah proyek besar tampak seperti tantangan yang tidak bisa diselesaikan, pecahkan menjadi tugas-tugas kecil yang lebih manageable, dan beri tim ruang untuk berkembang. Yang terpenting adalah tidak menyerah saat menghadapi rintangan besar. Kepemimpinan adalah perjalanan panjang, dan setiap pemimpin pasti akan menemui tantangan. Tetapi dengan sikap yang tepat, keterbukaan untuk belajar, dan kemampuan untuk beradaptasi, pemimpin bisa mengatasi hambatan tersebut, dan terus berkembang menuju kesuksesan yang lebih besar. Poin 8. Tingkatkan kepemimpinan langkah nyata untuk pertumbuhan. Untuk meningkatkan kepemimpinan Anda, langkah pertama adalah mengidentifikasi langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan di setiap level kepemimpinan. Di level 1, fokus utama adalah membangun kredibilitas dan kepercayaan dari tim. Untuk itu, Anda perlu menunjukkan kualitas kerja yang tinggi dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan. Mulailah dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan cobalah untuk terus belajar agar bisa memberikan yang terbaik. Anda bisa mulai dengan mencari kesempatan untuk belajar dari rekan atau atasan, serta meminta umpan balik yang konstruktif. Di level 2, hubungan yang lebih dalam dengan tim menjadi kunci. Anda harus mulai mengembangkan kebiasaan untuk berkomunikasi secara terbuka, dan menunjukkan empati. Cobalah untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Praktekkan keterbukaan dalam menerima kritik dan beri tim kesempatan untuk berbicara, dan memberikan masukan. Ini bukan hanya tentang memimpin, tapi juga tentang menginspirasi orang lain untuk memberi yang terbaik. Cara terbaik untuk memperkuat hubungan adalah dengan menghabiskan waktu lebih banyak bersama tim, memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, dan memberi mereka ruang untuk berkembang. Di level 3, pemimpin harus fokus pada hasil dan produktivitas. Anda perlu mengembangkan kebiasaan merencanakan dan memonitor kemajuan secara teratur. Jangan hanya mengandalkan insting, tetapi buatlah sistem yang jelas untuk melacak pencapaian dan masalah yang dihadapi tim. Pastikan Anda memberi umpan balik yang tepat waktu, baik itu positif maupun korektif. Anda juga harus belajar bagaimana membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Belajar mengelola waktu dan sumber daya secara efektif adalah keterampilan penting di level ini. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja tim adalah dengan memberi mereka tugas-tugas yang jelas dan menantang, namun tetap dalam batas kemampuan mereka. Salah satu cara untuk tetap bias dingkeli ke level 4, fokus Anda harus beralih pada pengembangan orang lain. Untuk itu, Anda perlu mulai berinvestasi dalam pengembangan tim Anda dengan cara yang lebih serius. Mulailah dengan mencari peluang untuk melatih dan membimbing mereka, baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam pengembangan pribadi. Anda juga bisa mendorong mereka untuk mengikuti pelatihan atau mendapatkan mentor. Kebiasaan memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang akan memperkuat tim dan memberi mereka rasa kepemilikan terhadap hasil yang dicapai. Di level 5, pengukuran dan penilaian kemajuan sebagai pemimpin semakin penting. Anda perlu selalu mengevaluasi bagaimana pengaruh dan warisan Anda berkembang. Pertanyakan diri Anda, apa yang saya tinggalkan untuk tim ini, dan bagaimana dampak saya akan bertahan setelah saya tidak lagi di sini? Untuk itu, Anda perlu mengukur keberhasilan dengan melihat tidak hanya hasil yang dicapai, tetapi juga bagaimana orang-orang di sekitar Anda berkembang dan terus memimpin setelah Anda. Salah satu cara terbaik untuk menilai kemajuan adalah dengan meminta umpan balik dari orang-orang yang Anda pimpin, serta memperhatikan bagaimana mereka menanggapi tantangan yang mereka hadapi. Dengan mengikuti langkah-langkah praktis ini dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung pertumbuhan kepemimpinan, Anda akan mampu meningkatkan diri di setiap level. Kunci untuk terus berkembang adalah kesadaran diri dan komitmen untuk selalu belajar dan beradaptasi. Ropobach. Poin 9. Kesimpulan.
Kepemimpinan adalah perjalanan yang terus berkembang, dan setiap level membawa tantangan serta peluang yang unik. Dari level 1, di mana kita belajar untuk mengandalkan posisi dan otoritas, hingga level 5, di mana kita memimpin dengan pengaruh yang bertahan lama, setiap tahap memberi kita keterampilan baru yang perlu diasah. Di setiap level, kita mengembangkan diri kita dan tim kita, memperkuat fondasi untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Namun, perjalanan ini tidak hanya tentang kita sebagai individu, tetapi juga tentang bagaimana kita membantu orang lain tumbuh bersama kita. Kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan orang lain adalah inti dari setiap pemimpin yang sukses. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan kita harus melampaui hanya sekadar pencapaian pribadi. Kita mulai menyadari bahwa kesuksesan kita akan lebih bermakna jika kita dapat menumbuhkan pemimpin-pemimpin masa depan. Ini adalah warisan yang kita tinggalkan, bukan hanya hasil kerja yang kita capai, tetapi juga orang-orang yang kita bantu untuk berkembang dan menginspirasi orang lain. Pemimpin sejati memimpin dengan visi yang lebih besar daripada sekadar menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan jangka pendek. Visi ini adalah kompas yang mengarahkan kita melalui tantangan dan kesulitan. Tanpa visi yang kuat, kita akan terombang-ambing oleh kondisi yang ada dan kehilangan arah. Visi memberikan kita tujuan yang jelas dan memotivasi kita untuk terus maju, bahkan ketika jalan terasa sulit. Memiliki visi berarti melihat sesuatu yang lebih besar dari apa yang terlihat di depan mata. Ini adalah kemampuan untuk melihat potensi dalam diri orang lain dan dalam organisasi kita, serta untuk menginspirasi mereka untuk meraihnya. Sebagai pemimpin, langkah terakhir dalam perjalanan ini adalah memastikan bahwa kita memimpin dengan integritas dan tujuan yang jelas. Kita harus menjadi contoh bagi orang lain, menunjukkan bukan hanya apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa kita melakukannya. Kepemimpinan yang kuat dimulai dengan diri kita sendiri, dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kita akan mempengaruhi orang lain. Dengan menetapkan tujuan yang lebih besar dan berfokus pada pengembangan orang lain, kita dapat menciptakan dampak yang bertahan lama. Kini, saatnya untuk mengambil langkah-langkah terakhir dalam perjalanan kepemimpinan kita. Berikan perhatian pada pengembangan orang lain, kembangkan visi yang lebih besar dari sekadar pencapaian pribadi, dan pastikan bahwa kita meninggalkan warisan yang dapat menginspirasi orang untuk terus berkembang. Kepemimpinan bukanlah tentang posisi atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik melalui pengaruh yang kita miliki.